Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afniatul Karoma, NIM 20410501036 dari Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang berjudul Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Poin pertama yaitu pengertian OJK. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dan dana jasa keuangan lainnya. Poin kedua yaitu asas-asas dalam OJK. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya OJK berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas independensi, di mana independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang. Dan yang kedua adalah asas kepastian hukum, di mana asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang keempat adalah asas keterbukaan, di mana asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan adil. Yang kelima yaitu asas profesionalitas, di mana asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan. Yang keenam yaitu asas integritas, asas yang berpegang teguh pada nilai moral dalam setiap keputusan yang diambil. Dan yang terakhir yaitu asas akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Poin ketiga yaitu tugas-tugas OJK, di mana tugas pertama yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Poin terakhir yaitu wewenang otoritas jasa keuangan, di mana terdapat 10 wewenang. Yang pertama yaitu 1. Menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang penguasaan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara menetapkan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima yaitu mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Wewenang yang ketujuh yaitu membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, otoritas jasa keuangan dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan pelindungan konsumen, serta tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang terakhir yaitu otoritas jasa keuangan berwenang memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan dari lain dalam peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.